Halo sobat bisnis, kalian yang nonton video ini pasti sedang bingung nih, mau memulai bisnisnya dari mana, apa aja yang perlu disiapkan, dan bagaimana cara memulai bisnis kalian dari awal. Jangan khawatir, karena di kelas kali ini kita akan membahas tentang cara memulai bisnis dari nol. Jadi buat kalian yang masih bingung mau memulai bisnisnya dari mana, tonton video ini sampai habis, jangan lupa like jika video ini bermanfaat, dan share kepada teman kalian yang sudah membutuhkan informasi yang sama. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Kelas Bisnis, channel ini membahas tentang dunia bisnis, mulai dari peluang usaha hingga tips dan motivasi bisnis. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi terbaru dari channel ini. Sebelum kita membahas tentang cara memulai bisnis dari nol, kita bahas dulu nih, apa itu bisnis? Kalau secara definisi, bisnis adalah kegiatan di mana seseorang atau sekelompok orang membuat, menjual, atau menukarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis, orang-orang berusaha menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian mereka menjual produk atau layanan tersebut kepada pelanggan yang tertarik dan siap membayarnya. Selain itu, bisnis juga melibatkan pengolahan uang atau modal. Orang-orang membutuhkan uang untuk membeli bahan baku, membayar karyawan, dan menjalankan operasional bisnis. Modal ini bisa didapatkan dari tabungan pribadi, pinjaman bank, atau investor yang memberikan uang untuk mendukung bisnis kita. Yang penting jangan sampai pakai modal dari pinjol ya sob. Jadi, dari definisi tadi, bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu barang atau produk dan layanan atau jasa. Lalu pertanyaannya bagaimana cara untuk memulai bisnis dari nol? Langsung aja kita masuk ke tahap pertama, yaitu tentukan ide bisnis. Menentukan ide bisnis adalah langkah awal memulai bisnis dari nol sob. Untuk memilihnya, kalian perlu memahami minat dan keahlian kalian. Identifikasi apa yang kalian sukai dan kuasai, sehingga kalian dapat mengembangkan bisnis dengan lebih semangat. Dengan memilih ide bisnis yang sesuai dengan minat kalian, kalian pun dapat meningkatkan peluang kesuksesan, karena nanti nggak akan jenuh atau bosan di tengah jalan, sob. Tidak perlu terburu-buru dalam menentukan ide bisnis yang tepat. Luangkan waktu untuk melakukan penelitian dan evaluasi yang mendalam. Fokus pada satu bisnis dan pelajari secara detail. Jangan semua bisnis dipelajari ya sob. Yang ada nanti kalian bingung dan malah nggak akan pernah mulai-mulai. Contohnya, jika kalian suka desain grafis, kalian bisa membuka usaha percetakan kecil-kecilan di rumah. Kalau kalian suka masak kue, kalian bisa buka bakery homemade. Mulai aja dulu dari pre-order. Kalau kalian suka nyemil, kalian bisa juga nih buka usaha makanan ringan. Intinya, apapun yang kalian sukai dan kuasai itu bisa jadi ide bisnis buat kalian. Jangan suka meniru bisnis yang kalian nggak punya keahlian di bisnis itu, karena kalian pasti akan kesusahan nanti ke depannya. Emang bener kok, kalau kita emang harus mencoba segala macam bisnis agar kita bisa menemukan bisnis mana yang cocok buat kita. Tapi caranya nggak langsung sekaligus, sob. Perlu dicoba satu persatu. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu lakukan survei pasar. Setelah menentukan ide bisnis, lanjutkan dengan survei pasar. Dalam proses ini, kalian perlu mengidentifikasi target pasar dan pesaing yang ada. Dengan memahami pesaing dan melihat tren pasar, kalian dapat mengumpulkan data dan informasi yang berguna untuk menentukan produk atau jasa yang akan kalian buat dan mengembangkan strategi usaha dari nol yang efektif. Dari survei pasar pula, kalian dapat memperoleh wawasan mendalam tentang preferensi dan kebutuhan konsumen, serta mengidentifikasi peluang bisnis yang menjanjikan. Contohnya, cari agen supplier kalau kalian mau jualan produk, atau cari relasi organisasi kalau kalian mau jualan jasa. Siapkan modal kalau kalian mau jualan produk, dan siapkan mental dan skill kalau kalian mau jualan jasa. Carilah lokasi yang strategis kalau kalian mau jualan produk, dan bangun relasi sebanyak-banyaknya kalau kalian mau jualan jasa. Tahap ketiga, buat rencana bisnis sederhana. Penting untuk membuat bisnis plan sederhana saat memulai usaha dari nol. Karena semua keputusan yang diambil harus benar-benar dinilai dengan cermat. Tentukan tujuan, visi, dan misi serta model bisnis kalian. Jangan lupa buat perkiraan keuangan yang realistis dan pertimbangkan pengelolaan bisnis secara efektif. Mulai dari pengaturan sumber daya, pengelolaan stok barang, hingga pemasaran dan penjualan. Dengan membuat rencana bisnis yang jelas, kalian pun akan memiliki arah yang jelas dan strategi yang nantinya segala risiko bisnis pun dapat diminimalkan karena kalian sudah mempunyai langkah mitigasinya. Lanjut ke tahap keempat, mulai dengan modal yang terjangkau. Nah, setelah selesai dengan segala persiapan dalam cara memulai bisnis dari nol, sekarang saatnya meninjau hal-hal dari segi modal. Karena baru akan memulai, kalian dapat memanfaatkan tabungan pribadi kalian, pinjaman kecil, atau mencari investor potensial sebagai modal usaha. Namun ingat, untuk urusan uang dan modal, berhati-hatilah dalam menentukan sumber dana.
Jangan sampai pakai pinjol ya sob. Sebab faktor ini bisa berbuntut panjang apabila kalian tidak memikirkannya baik-baik. Terutama kalau kalian melibatkan pihak luar. Jika memutuskan untuk bekerja sama dengan orang lain atau investor, buatlah surat perjanjian bermaterai dengan saksi. Apabila sekiranya kalian belum siap pada tahap ini, ada juga nih bisnis tanpa modal seperti bergabung dengan program afiliasi, membuat jasa titip, hingga memulai bisnis dropship. Tahap kelima, manfaatkan promosi media sosial. Setelah kalian sudah tahu bisnis apa yang akan kalian jalankan, sudah melakukan survei pasar, sudah membuat rencana bisnis, dan sudah ada modal untuk memulai bisnisnya, kalian juga harus memanfaatkan media sosial agar sukses mengeksekusi cara memulai bisnis dari nol. Apalagi Indonesia termasuk sebagai salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak nih sob. Kalian bisa mengaplikasikan strategi sosial media marketing melalui platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Sebagai media sosial terpopuler di Indonesia, keempatnya bisa kalian gunakan untuk mempromosikan produk atau layanan jasa kalian dengan lebih efisien. Media sosial juga memberikan kesempatan bisnis untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, mendengarkan umpan balik, dan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Jika kalian masih bingung soal strategi sosial media marketing, kalian bisa belajar dulu tentang digital marketing. Ada banyak channel YouTube yang membahas tentang digital marketing, salah satunya Agus Leo Halim. Kalian bisa belajar tentang digital marketing di channel beliau. Dan tahap yang terakhir adalah terus belajar dan tingkatkan keterampilan. Untuk sukses dalam memulai bisnis dari nol, penting untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan kalian. Ikut pelatihan, kursus, atau seminar terkait bisnis untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman kalian. Jangan lupa juga baca buku dan artikel bisnis yang relevan untuk mendapatkan wawasan baru dan perspektif yang berharga. Selain itu, tetap up to date dengan perkembangan tren dan teknologi terkini dalam industri kalian. Manfaatkan sumber daya online seperti buku elektronik dan panduan digital marketing untuk memperdalam pemahaman kalian tentang pemasaran digital dan strategi bisnis online. Kalian juga bisa belajar bisnis dari YouTube, karena ada banyak sekali channel-channel yang membahas tentang bisnis. Contohnya ada Success Before 30, Raymond Chin, Koh Riko Huang, Bang Denny Santoso, Coach Hendra Hilman, dan masih banyak lagi. Dengan terus belajar dan meningkatkan keterampilan, kalian dapat mengasah kemampuan kalian dalam mengelola bisnis, beradaptasi dengan perubahan pasar, dan mengimplementasikan strategi yang efektif. Nah, itu tadi 6 tahapan untuk memulai bisnis dari nol. Jika masih ada yang kurang, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya sob. Intinya, jangan takut untuk memulai bisnis dari nol sekarang. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Odi mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.